warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi at'aba anal azan innal rabbana laghafur syakul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi amma ba'du. Yang terhormat kepada Ustadz kita pada sore hari ini dan selaku pemateri yaitu Ustadz Muhammad Rashid Ridho SHG. Sehat Ustadz? Ustadz sehat? Alhamdulillah sehat. Kalau ditanya sehat, lambat jawabnya. Kalau ditanya ada uang apa enggak ada. Biar segera ditransfer sama Angga. Yang kami hormati ayah, ibu, serta teman-teman PKCK yang kami sayangi. Pertama-tama puji syukur atas kehadirat Allah bersama Al-Quran. Yang kedua, sholawat beriring salam selalu kita ucapkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sebelum acara ini dimulai, marilah kita bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya memperkenalkan diri saya sendiri. Saya selaku moderator yaitu Angga Hadianto. Saya juga anggota pemuda Kundur Cinta Al-Quran atau PKCK. Pada kesempatan hari ini, insya Allah kita akan mulai terlebih dahulu dengan penyampaian materi dan diakhiri oleh tahsin dan diakhiri oleh Riyadhus Surah. Baik, yang pertama kita akan melakukan tahsin terlebih dahulu. Dimohon pada ayah, bunda, dan teman-teman agar membuka Al-Qurannya surat Syam ayat ke-13 sampai 15. Kepada Ustadz kami persilakan. Itu kipas angin. Wah, kipas anginnya kenapa? Foto. Kenapa? Ya. Saya minta tolong diinfoin ke teman-temannya, ke tetangganya untuk dikabarin kalau acara kita sudah dimulai ya, agar yang lain bisa segera bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Allah telah menjadikan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, beda warna kulit, beda, ada yang mancung, ada yang agak kurang mancung, agar kita saling mengenal dan saling melengkapi.
Salawat berantaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wah, ini Abang Ramadan sudah booking ini. Saya hanya bisa nyimak saja Ustaz. Belum disuruh baca. Sudah booking. Takut langsung ditunjuk untuk baca ya. Ya, Ramadan gini kita banyak aktivitas masing-masing. Seorang anak muda biasa mandinya lebih awal Ramadan ini. Jam 4 sudah keluar rumah, JJS. Jalan-jalan santai atau jalan-jalan sore. Ibu-ibu juga udah mulai masak-masak. Bagaimana untuk persiapan sorenya. Ada yang baru bangun tidur mungkin bingung. Waduh, jam segini belum belanja. Macam-macam. Anak-anak saya juga sebagian ada yang masih gegana, gelisah, galau merana, bingung bagaimana persiapan untuk nomor ujian udah keluar apa belum, pemeriksaan sudah sampai mana. Tapi semoga kita berdoa, semoga Allah permudahkan langkah kita, permudahkan urusan kita. Insya Allah PKCK juga dalam waktu dekat, ya, BRBQ juga dalam waktu dekat akan berkolaborasi bersama PKCK kita. Karena ini tentang Al-Quran, nanti hari Ahad kita akan ada penutupan Ramadan Tahfiz online di Islamic Center. Dari habis asar sampai selesai. Asar kita sudah di sana. Maka tahun depan yang pengen ikut Ramadan Tahfiz online lagi, silahkan merapat bareng-bareng. Kemudian juga nanti insya Allah tanggal 30 April kita akan mengadakan buka puasa bersama, tadarus akbar virtual dan buka puasa bersama anak yatim yang ada di Pulau Kundur, tapi belum saya informasikan. Tapi insya Allah tempatnya sudah kami tentukan. Dan insya Allah mungkin salah satu yang hadir di sini nanti mungkin jangan-jangan di tempatnya, bisa saja nanti di Batu 9 di rumah Kak Indah, atau mungkin di tempatnya Kak Ramadan, atau mungkin di tempatnya kakak-kakak yang lain. Tapi insya Allah masih di Pulau Kundur insya Allah. Dan semuanya ini terbuka untuk umum, boleh merapat. Kita juga nanti ada tadarus akbar virtualnya selama 12 jam live di Instagram. Baik, sore hari ini kita akan belajar bersama tahsinul qiraah pada surah Asy-Syam ayat 13 sampai ayat terakhir ayat 15. Ini ada tiga ayat. Tapi satu ayatnya saya minta 2 orang nanti yang pegang. Ayat 13-nya saya minta yang tadi ngomong kipas-kipas itu siapa? Kak Syarifah Az-Zahra apa Kak Aisyah? Kak Syarifah Az-Zahra ya sama Kak Aisyah ayat 13. Oke, boleh, ada kendala? Enggak ada kendala, alhamdulillah. Ayat 13 nanti yang pimpin bacanya Kak Aisyah Az-Zahra dan Kak Syarifah Az-Zahra dan Putri Arifah. Ayat ke 15 nanti ini kayaknya satu koneksi nih Kak Musliha dengan Kak Syarifah, jangan-jangan satu tempat tinggal. Ya, nanti ayat ke-15 ayat ke-14-nya Kak Musliha sama Kak Indah. Boleh? Surah apa? Surah Asy-Syam ayat 13 dan sampai ayat 15. Baik. Ayat 14-nya Kak Indah sama Kak Musliha. Ayat terakhirnya tuh kan udah di komen dengan Bang Ramadan. Ayat terakhirnya Kak Atina Dinar Ardelia dan saya nanti. Ustaz, Oke, baik. maaf.
Mm-mm. Saya lagi berhalangan. Oke, ini Kak siapa ini? Atina. Oke, tidak apa-apa. Berarti nanti ayat 15-nya saya sendiri aja. Gitu ya. Baik, Kita Ustaz. simak aja, nanti dikasih tanda kalau misalnya berpendapat yang tidak boleh pegang mushaf, tidak menjadi kewajiban sehari-hari. Sehingga kalau tidak megang mushaf, tidak menghafal, akan hilang hafalannya. Pakai catatan saja atau di notes di HP, dicatat makhorijul hurufnya apa, bedah tajwidnya apa. Pokoknya di Ramadan terakhir ini kita harus dapat sesuatu yang beda daripada Ramadan tahun lalu. Mangkana yaumuhu khairan min amsihi. Kalau harinya lebih baik daripada hari sebelumnya, maka dia termasuk orang yang beruntung. Barang siapa yang harinya sama dengan hari kemarin, berarti dia termasuk orang yang merugi. Kalau harinya lebih baik daripada lebih buruk daripada hari kemarin, berarti dia termasuk orang yang celaka. Sama aja, tidak ada perubahan dengan hari-hari sebelumnya, itu termasuk yang merugi, apalagi yang lebih buruk. Maka Ramadan ini harus ada bedanya. Nah, maka kita akan membahas nanti di materinya, yaitu amalan di akhir Ramadan. Baik, kita buka surah Asy-Syam ala hadini as-salihah wa qulu niyatin salihah naqra'u al-Furqan al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Kak Syarifah Az-Zahra. Dipimpin dulu surat Asy-Syam ayat 13. Silakan dipimpin. Nanti kita mengikuti. Ayat 13. Ayat 13. Isbiri. Asyam, aina Asyam. Asy-Syam setelah surah Al-Baqarah. Ya, Asy-Syam setelah surah Al-Lail. Sebelum surah Al-Lail. Sudah? Syam itu yang pertamanya wasyamsi wa duhaha. Silakan Kak Syarifah Az-Zahra. Ayat 13 yang bunyinya wa qala lahum rasulullahi naqatallah, itu ya. Silakan Kak. Silakan dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Baik. Terima kasih Kak Syarifah Az-Zahra. Syukran Ustaz. Afwan Ustaz. Banyak ya jamaahnya di sana yang ikut. Jiddan Ustaz. Ya, insyaallah nanti kalau sempat saya silaturahim ke sana. Ketemu Ustadz Aziz, ketemu Ustadz Abdan. Benar kan tempatnya di sana? Oke, lanjut. Silakan ayat 13 dipimpin lagi oleh Kak Aisyah Putri Arifah. Tadi ayat Silakan, 13. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Oke, baik. Kita bareng-bareng ya. Bareng-bareng ayat 13. Wahid, isnani, salasa. Hidupin mikrofonnya. Tuh, 2, 3.
Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqayaha. Faqa apa hukumnya faqa? Faqa apa hukumnya faqa? Tabi'i. Faqa hukumnya mad tabi'i. Ya, faqa hukumnya mad tabi'i. Kemudian lalahum ra. Ya, mim sukun bertemu dengan ra. Apa hukumnya? Mim sukun bertemu dengan ra. Ayo. Dia masuknya dalam tentang bab mim sukun. Coba, mim sukun bertemu dengan ro. Kalau nun sukun bertemu dengan ro, itu idgham bila gunnah. Sekarang mim sukun bertemu dengan ro. Apa hukumnya? Ikhfa, idhar syafawi. Izhar artinya jelas, syafawi artinya di bibir, jelas di bibir. Ya, mim itu tidak akan bisa tersebut mim kalau bibir kita tidak mingkem. Coba mulutnya dibuka, sebutkan huruf mim, maka tak bisa kita sebutkan. Hei. Tidak akan ada suara mim. Tapi ketika mulutnya dimingkemin, tutup mim. Ladahum ro. Jadi jangan ladahum ro. Tapi jelas ya di bibir. Ladahum rasul, ladahum rasul. Ya. Kemudian rasul, apa hukumnya rasul? Yang lain boleh menjawab ya, bukan hanya yang baca tadi. Rasul, apa hukumnya rasul? Rasul hukumnya mad Tabi'i. tabi'i. Rasulullah. Alif lamnya alif lam tebal apa tipis? Rasulullah. Alif lamnya alif lam yang tebal. Allahnya 2 harokat. Rasulullah. Lullah. Jangan lullah. Apalagi lullah, ya. Tapi Rasulullah tebal. Hina qatallah, hina na mat tabi'i. Qatallah itu alif lamnya tebal lagi. Allahnya 2 harakat. Wasuqayaha, wasuqayaha. Qafnya termasuk huruf qalqalah apa bukan? Coba siapa yang bisa, ayo berani menyebutkan huruf qalqalah itu apa saja? Baju di toko. Baju di toko. Baju di toko. Ingat aja baju di toko. Bentar lagi mentang-mentang hari lebaran. Udah belanja semuanya? Baju di toko. Bajim da Po. oh. Iya, baik. Wasuqayaha. Nah, tapi kalau dia di tengah kalimat, jangan dibaca, dipantulkan secara tebal karena dia qalqalah sughra. Ya, naqatallahi wasuqayaha, wasuqayaha. Jangan wasuqaya, jangan gitu. Wasuqayaha, dikit saja. Iya-nya mad tabi'i, ha mad tabi'i. Ya, mad asli. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. Nah, surat ini termasuk surah yang disunnahkan saat kita melaksanakan sholat duha, disunnahkan rakaat pertama baca ayat ini. Wasyamsi waduhaha. Rakaat kedua nanti wadduha wallaili idza saja. Gitu. Baik. Sekali lagi kita coba bareng-bareng, hidupkan mikrofonnya, tarik nafasnya, jangan malu mengeluarkan suaranya. Wahid isnani sadasa. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi. Baik. Silakan. Baik. Sampai di sini kita cukupkan untuk ayat 13, kita lanjutkan ke ayat 14. Baik, siapa tadi yang megang ayat 14? Yang megang ayat 14 siapa? Kalau nggak salah Kak Indah sama siapa tadi?
Oh, Kak Muslihah sama Kak Indah. Silakan Kak Muslihah dulu. Benar kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Oke, baik. Lanjut. Kita keluarkan suara dulu, kita coba bareng-bareng, nanti Kak Indah lagi yang pimpin. Kita bareng-bareng ya. Wahid isani sadasa. Satu nafas aja sampai fasawwaha. Wahid isani sadasa. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Ada juga yang berhenti biasa fa'aqaruha. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Terserah kakak-kakak, abang-abang, ayah bunda nafasnya sampai di mana. Tapi pemilihan waqaf atau waqaf dan yang bersambung ya, itu harus waqaf dan ibtida. Ya, berhenti dan melanjutkan harus sesuai. Jangan fakadzabu faqaruha fadam. Mentang-mentang bisa difadamkan, bacanya fadam, tapi tidak boleh, itu belum satu kalimat. Fadam dama tidak juga tepat, fadam dam tidak tepat. Kalau mau berhenti fadam faqaruha, ya, maka hati-hati dalam pemilihan tanda waqaf. Silakan Kak Indah dipimpin untuk ayat 14-nya. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Baik, bareng-bareng ya kita tadi lanjut semuanya ya. Maka kita lanjut juga nanti semuanya. Seperti yang memimpin bacaan kita tadi. Bareng-bareng ayo. Wahai isani salasa. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Oh, dari tadi saya belum nanya siapa yang mau mencoba. Ternyata banyak nih yang mencoba, jangan-jangan. Ayo. Siapa dari ayah bunda yang pengen mencoba? Silahkan. Siapa yang pengen mencoba? Bunda Iis, Bunda Malik, Bunda Ambriani, Bunda Teti. Nah, dan abang-abang kakak yang lain, siapa yang mencoba? Silahkan. Baik, kita ulang lagi bareng-bareng ya. Hidupkan mikrofonnya. Sudah, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Itu saya bacanya dari potongannya tadi ya. Saya lengkapi dulu ya. Ayat ke-16-nya. Ayat ke-14. Kita baca bareng-bareng. Kakak abang, ayah bunda, hidupkan semuanya. Wahdisani salasa. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فكذبوا zanya itu jangan za, itu zanya za kecil ya, jadi di ujung lidah za. Coba dihidupkan mikrofon bareng-bareng, kita coba. Zazi zubaz. 1, 2, 3. Oh, baru kelompok Kak Syarifah Az-Zahra ini. Yang lain dihidupin mikrofonnya ya, yang tidak ada kerjaan atau sambil. Mungkin ada yang sambil masak, taruh HP-nya di meja gitu. Nggak apa-apa. Kita mendengarkan dan yang melakonkan insya Allah sama-sama dapat pahala. Tapi yang bisa silakan hidupkan mikrofonnya, kita bareng-bareng. Selanjutnya Zazi zubaz. 1, 2, 3. Zazi zubaz. Zazi zubaz. 1, 2, 3. Zazi
ذو بذ ذو ذنذان ذن من المزن مزيدا ذان ذات dua tiga ذو ذنذان ذن من المزن مزيدا ذان ذا. Ikuti selanjutnya. Satu dua tiga. za Zi. Satu dua tiga. Zi. Kemudian didommahkan. Zu. Sekarang didommah kasrah dan fathah. Zubaz. Sekarang difathatankan, dikasrahkan, didhammatenkan, ya. Zin zun. Nah, itu cara kita melatih supaya lidah kita terbiasa. Mau dia kasrah, mau dia dhammah, tetap bacanya di ujung lidah za. Iza waqa'atil waqi'ah. Ya. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apa lagi? Fakadzabu. Ada. Ya, oke. Selanjutnya kita ke ayat 15. Siapa? Oh, saya sendiri. Ada yang mau mencoba ayat 15 yang mau menemani saya baca ayat 15. Tadi waktu jumlah pesertanya masih 8, itu Kak Atina Dinar tadi menyampaikan ada uzur, tidak bisa. Siapa yang mau menemani saya? Tadi dua orang ya. Siapa yang mau menemani saya membacakan ayat 15? Ayo. Ana, Ustaz. Siapa namanya? Siapa? Syarifah Azhar. Wah, Masya Allah. Nyoba lagi. Bagus. Baik. Saya dulu baca ya ayat ke-15 yang terakhir. Wah, ini pendek. Wala yakhafu uqbaha. 1, 2, 3. Bareng-bareng. Wala yakhafu uqbaha. Oke. Silakan sekarang Kak Syarifah Azhar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yakhafu uqbaha. Jangan sambil canda, harus serius. Nanti keseriusan penting. Serius, ya. Jangan cius, serius. Ya. Baik. Wala yakhafu uqbaha. Jangan uqa. Nah, itu kalau kubra uqbaha sambil jalan saja. Kita bedah tajwidnya dulu ya. Fakazzabu. Apa hukumnya fakazzabu? Mat tabi'i. Baik. Ini kalau dapat piring cantik yang jawab terus dapat piring cantik ini. Baik. Kemudian hu-nya itu hak dhamir. Itu ada hukumnya tidak? Silah atau mad silah tawilah atau tidak ada? Tidak ada ya. Kalau dia mat silah tawilah ada hak dhamir. Setelah itu ciri-cirinya adalah ada alif atau hamzah. Lahu akhladah. Ya, sama juga. Lahu idza taradda. Wa ma ni anhu maluhu idza taradda. Tapi ini tidak ada hukumnya. Kemudian fa'aqaru, ingat ainnya jangan fa'a tapi fa'a dimasukkan ainnya. Fa'aqaruha, langsung beradaptasi pindah dari tenggorokan naik ke atas sedikit. Qaf. فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. Fadamdama mim sukun bertemu dengan dal. Apa hukumnya? Izhar syafawi.
Ingat, izhar syafawi itu semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Ya, ini maksudnya tentang bab mim sukun. Alaihim, laihim, apa hukumnya? Mad Mat lain. him rabbuhum. Mim sukun bertemu dengan ro lagi, apa hukumnya? Izhar. Syafawi. Izhar syafawi rabbuhum bidham rabbuhum bidham. Mim sukun bertemu dengan ba sekarang. Ayo, apa hukumnya? Iklab. Ayo. Iklab. Klab. Nah, ayo, apa hukumnya? Idgham mimi. Nah, ayo sebutkan lagi. Hukumnya masih tentang nun sukun bertemu dengan ba, bukan nun sukun bertemu dengan ba. Ikhfa. Ikhfa syafawi. Nah, ikhfa syafawi. Kakak siapa tadi yang jawab itu? Kakak Ibu. Adalah ikhfa syafawi. Ingat, semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Ya, itu termasuk huruf izhar syafawi. Izhar jelas. Syafawi di bibir. Kalau ikhfa satu hurufnya ikhfa syafawi ya, bukan ikhfa hakiki. Tentang mim sukun. Ikhfa syafawi hanya satu hurufnya, yaitu ba. Kalau idgham mimi hanya satu hurufnya, mim, mimmi. Berarti ada dua mim. Mim sukun bertemu dengan mim, idgham mimi. Mim sukun bertemu dengan ba. Ikhfa syafawi. Selain itu semuanya idhar syafawi. Oke, jadi hukumnya ikhfa syafawi disamar-samarkan di bibir. Bizam. Jadi disamarnya di bibir. Bizam bihim fasawaha. Ya, apa tadi bunyinya? Rabbuhum bizam rabbuhum. Jangan rabbuhum, bukan ikhfa hakiki, tapi ikhfa syafawi. Rabbuhum di sini. Rabbuhum bidzambihim fasawaha. Sekarang nun sukun bertemu dengan ba. Nah, bidzan sebenarnya kan kalau dipotong tidak mengikuti tajwid, bacaannya bidzan bihim. Nah, sekarang nun sukun bertemu dengan ba. Apa hukumnya? Klab. Iqlab. Nah, ini baru iqlab. Ya, iqlab. Nun sukun bertemu dengan iqlab itu paling mudah. Biasa ada tanda mim yang bergantung di atasnya. Mimnya itu kepalanya ke bawah. Tapi kalau mim kepalanya ke depan kiri, itu ekornya ke depan kiri, itu dia bukan iqlab, tapi biasa tanda sukun. Mim itu dianjurkan berhenti. Kalau jim boleh berhenti, boleh tidak. Mim itu diharuskan untuk berhenti. Kalau titik tiga ada dua tempat, nah itu berhenti di salah satunya. Sama seperti surah Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Dzalikal kitabul la raib fihi hudan lil muttaqin. Tapi rata-rata kita baca dzalikal kitabul la raiba fihi, baru hudan lil muttaqin. Gitu ya. Kemudian mim sukun bertemu dengan fa lagi, apa hukumnya? Infak. Bukan infak. Mim sukun bertemu dengan fa, hukumnya infak. Infak apa? Ikhfa. Ikhfa hukumnya izhar syafawi. Kalau ikhfa mim sukun ba. Ya, ini hukumnya izhar syafawi. Tak boleh panjang. Bihim fasawaha. Bihim fasawaha. Tidak boleh. Bihim. Tidak boleh. Gitu ya. Wa, apa hukumnya wa? Hamad asli atau hamad tabi'i. Kemudian ayat ke-15. Wala. Wala, apa hukumnya wala?
Wala hukumnya? Masya Allah, ini adik siapa ini? Ya. Wala. Wala hukumnya apa wala? Mad tabi'i. Yauqo. Mad tabi'i lagi. Fuqabaha. Qafnya qalqalah sugro, qalqalah kubro. Sugro. Ya, sugro. Maka jangan terlalu dipantul. Fuqabaha. Banyak mad tabi'i, haknya mad asli atau mad tabi'i. Baik. Sekarang saya minta hidupkan mikrofon semuanya ya tanpa terkecuali ya. Tapi yang jelas harus aman, jangan bunyi suara mesin, jangan bunyi suara lagi centang-centung di dapur masak, jangan. Pastikan aman suaranya. Kita baca bareng-bareng dari ayat pertama. Baca bareng-bareng. Wahid Isani Sendasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana nih suaranya nih? Belum ada. Semuanya hidupin ya. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari wal laili idza yaghshaha والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Baik. Shadaqallahul azim. Baik Kak Indah, boleh kita ambil dokumentasi dulu ya. Mumpung ramai, ya benarkan jilbabnya, rapikan. Surahnya surah Asy-Syam yang baru gabung tadi ya, maaf saya baru baca ini. Ya. Silakan dirapikan jilbabnya, dirapikan semuanya, hidupkan kameranya, hidupkan kamera. Abang Ramadan, Kak Syarifah, Kak Aisyah, Bunda Gafrel, Kak Atina, Bunda Malik. Ntar lagi sibuk ini. Bunda Teti, Bunda Amba Riani, Bunda Iis, Bunda Ernawati, Kak Tania, yang megang kamera, Kak Mariani, Kak Cindy, Kak Musliha, dan Kak Cut Nur Anissa. Wah, ini banyak yang baru-baru, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung. Silakan Bunda Gafrel yang ikut Gafrel. Oh. Ya, silakan. Kalau tahu Gafrel yang ikut, Gafrel tak suruh baca tadi. Belum baik nih Gafrel. Silakan Kak Indah diambil dokumentasinya ya. Dihitung Kak. Hidupkan kameranya. Baik, siap-siap. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Selanjutnya 1, 2, 3. Baik, sudah Ustadz. Oke, terima kasih. Kita terpaksa narsis untuk dokumentasi. Oke, Masya Allah, lagi masak. Izin off kamera boleh. Jangan lupa dikirim ya, Bun. Baik. Bunda Ernawati ini dari mana daerahnya, Bunda? Jabodetabek. Nah, Ustaz.
Ya udah nanti aja ya, 8 April. Masakannya dikirimnya 8 April 8 Mei saja karena saya baru balik ke sana lagi nanti tanggal 8 Mei. Besoknya langsung ke Ponorogo. Gitu. Tapi semoga bisa baliknya lebih awal karena kebetulan mau balik tapi di sini tanggal 7 Mei itu kebetulan hari Ahad. Hari Ahad itu rencananya pengen ada hataman dan silaturahim akbar komunitas. Tapi nggak apa-apa. Dan kita doakan Bunda Malik ini hadir nih sore hari ini. Semoga acara besarnya tanggal 7 Mei dilancarkan oleh Allah, dipermudahkan oleh Allah. Anandanya nanti menjadi pasangan yang sakinah. Jangan lupa nanti cantumkan doanya. Kita jamaah barbecue. Diundang nggak nih, Bun? Insya Allah diundang, Ustaz. Oke, jadi seragam apa nanti nih? Seragam warna kuning, warna biru dongker. Secara terbuka, ya, Bunda? Warna merah sama-sama warna Primago. Ya, insya Allah saya akan. Teman-teman lain semoga nanti kita bisa bersilaturahim ke rumah Bunda Malik karena ada walimatul urus ya. Nah, secara terbuka diundang ini kita, teman-teman barbecue. Boleh ketemu di sana, bercengkerama di sana ya. Kita silaturahim tanggal 7 Mei. Tapi yang terpenting adalah silaturahim dalam bentuk doanya jangan sampai terputus. Baik, saya kembalikan ke moderator. Moderatornya ada ini? Ya, kalau gitu Tidur. kita lanjut. Kita lanjut ke materi kita sore hari ini. Baik, saya buka lagi dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya catatan dan saya kasih challenge dan nanti insya Allah pasti ada giveaway-nya. Catatan silahkan dirangkum pembahasan kita sore hari ini. Nanti di posting di story IG ya, silahkan di nanti akun Instagram PKCki dan akun saya nanti yang di repost nanti dia berhak dapat pulsa 25.000 untuk 2 orang. Wah, boleh nih buat jajan-jajan nanti malam setelah tarawih. Dan yang berada di Tanjung Batu dan sekitarnya, insya Allah malam hari ini jadwal saya ngisi di Masjid Raya Nurussalam. Yang berkesempatan hadir nanti kita silaturahim di sana. Saya juga sudah menawarkan ini kepada Kak Izwan kalau bisa datang ke sana. Kalau biasanya abang itu ngajak adik-adik abang berarti setelah tarawih kita ada sesuatu nanti. Nah, jadi Izwan silakan dipertimbangkan lagi, pilih Bilal di Kebun Pinang atau ikut abang di Masjid Raya. Nah, nanti dipikirkan lagi ya, Wan ya. Kesempatan tidak datang 2 kali. Baik. Sholawat berantaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Saya nonaktifkan kamera background dulu karena saya ada pengen tanya. Bukti Allah itu menjadikan syu'uba wa qabaila li ta'arufu bukan saja hanya manusia. Tanaman bentuknya sama, kadang baunya berbeda. Jenisnya sama, ternyata warnanya berbeda. Ada bunga asoka, ada bunga asoka warnanya kuning. Tapi sekarang itu sudah langka banget. Rata-ratanya warna merah, warna oranye, ataupun warna pink. Di Wakaf Mata Hati itu kalau nggak salah banyak di tepi jalannya itu warna pink. Ada juga bunga raya atau bunga Kamboja, bunga raya lah. Saya kurang tahu di daerah lain apa namanya. Itu ada yang warna pink, ada yang warna kuning. Allah menjadikan warna-warna itu, menjadikan kita, Allah mengajarkan semua yang ada di muka bumi ini sudah ada namanya. Sejak sebelum Nabi Adam diciptakan.
Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma aradahum 'ala al-malaikah. Allah telah mengajarkan nama-nama yang ada di muka bumi. Jadi kalaulah kita itu ditanya, kenapa namanya itu meja? Ya memang dari dulu namanya adalah meja ataupun maktabun. Kenapa namanya kursi? Ya memang dari dulu Allah mengajarkan Nabi Adam dengan sebutan kursi ataupun maq'adun. Maq'ad itu kalau kursi dalam bentuk kayu, itu kursi. Tapi kalau kursi yang dalam bentuk plastik ataupun sofa disebut kursiyun. Maka macam-macam. Jadi bahasa Indonesia ini diambil juga dari serapan bahasa Arab. Ya. Sebelumnya saya pengen sambil. Nah, ini bunda-bunda pasti tahu ini. Ada yang tahu namanya. Ini ada yang tahu. Ini bunga apa namanya? Tulip. Tulip. Ya. Itu kakak siapa yang jawab tadi? Kak Fatimah ya, yang paling ramai sore hari ini. Oke, kalau ini. Saya loh Ustaz. Masa tadi? Tulip. Ini bunga apa? Bunga tulip. Betul. Saya tanyanya khususnya kepada emak-emak dan kepada adik-adik yang perempuan. Nah, ini termasuk apa? Bunga apa? Coba Bunda Malik atau Bunda Iis atau Bunda Ernawati, ini bunga apa? Bunda Lili, nah Masya Allah. Ibu saya yang jauh ini dari Madiun. Bunga apa ini, Bun? Bentar, Ustaz. Bentar. Kalau setengah kuncupnya warnanya seperti ini. Kalau mekarnya seperti ini. Nah, ini ada 3. Ini masih kuncup, ini sudah mulai mekar, ini yang mekarnya. Bunga apa namanya? Tulip lah itu. Tulip. Oh, jauh saya dapat bunga tulip ya dari Belanda. Ya. Maaf Ada Ustaz, yang tahu nggak bunga bisa apa? gabung. Ya, nggak apa-apa. Bunga apa namanya? Kalau di Sunda itu honje, Ustadz, kecombrang. Dimasak apa? Ah, ya. Bunda siapa tadi yang jawab? Kecombrang? Ambar. Nah, Bunda Ambar. Nah, adik-adikku yang perempuan ini namanya kecombrang. Ya, bukan tulip. Bisa dimasak, dicabein ya, dipakai teri ya. Atau dibuat kalau bahasa Melayu kita itu gulai asam pedas. Nah, ditaruh ini nih enak banget ini. Baunya juga enak. Dipotek satu-satu, direndam dikit pakai air panas, dijadiin lalap, itu juga enak. Atau kalau bahasa Padang ya, bahasa Minang orang bilangnya mungkin gulai asam padeh. Nah, ini ditaruh ini enak banget. Kalau masak telur dadar ya, pucuk-pucuknya yang ini yang udah mekar nih sebenarnya udah keras, tapi kalau kita ngambil pucuknya saja, ini saya potong dikit, ambil pucuknya, ditaburin di telur dadar juga ya. Wah, sore hari ini kita jadi masakan Nusantara ini. Bukan materi. Ya, itu kurang lebih yang saya contohkan, yang saya ambil tadi, bentuknya hampir sama, warnanya hampir sama, tapi nama di setiap daerahnya beda, kegunaannya berbeda. Mungkin hampir sama dengan bunga tulip, nggak salah. Kalau kita searching di Google, mungkin hampir sama dengan bunga tulip. Tapi ini ternyata kecombrang. Ya, pohonnya itu sama dengan pohon lengkuas atau bahasa umumnya, bahasa Indonesianya pohon laos. Sama, tapi batangnya itu lebih tinggi dan lebih gede-gede. Nah, ini bunganya. Ini enak banget untuk dibuat. Nah, kalau dia sudah ketuaan kali, dia sudah jadi buah, itu juga enak untuk dimasak yang agak asam-asam, pengganti asam Jawa. Tapi kan ini tidak terlalu asam. Itulah Allah menciptakan berwarna-warna, berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku untuk kita saling mengenal. Sore hari ini kita ngomong-ngomong tentang kenalan, sore hari ini kita akan lebih mengenal lagi tentang ceramah kita yang berjudul tentang amalan di akhir bulan Ramadan. Tidak perlu saya jelaskan lagi kalau ditanya amalan apa di akhir Ramadan. Coba, saya pengen tahu amalan apa yang ada di akhir Ramadan. Angkat tangannya siapa yang tahu? Raise hand. Amalan apa yang umumnya di akhir Ramadan? Ada yang apa? Lailatul Qadar. Itu nama malamnya. Amalannya sekarang, amalannya. Ada yang amalannya
I'tikaf, ya bagus. Masuk kepada i'tikaf. Apalagi amalannya? Karena kita sering yang kita tahu hanya i'tikaf. I'tikaf itu apa? Niat. Niat itu ada niat nawaitu i'tikaf di hadzal masjid. Nah, niat aku i'tikaf. I'tikaf itu di masjid ya. Kalau i'tikaf itu di kamar bukan i'tikaf. Apalagi i'tikafnya itu di kafe. Ya, habis sholat tarawih itu tak termasuk i'tikaf. Tapi habis sholat tarawih, makan sebentar, duduk di kafe, balik lagi ke masjid boleh. Tapi kalau sampai jam 1 di tempat kafe, kemudian balik ke masjid, masuk ke ruangan khusus yang disediain panitia, kemudian tidur, nah itu tak jadi i'tikaf namanya. Pindah tidur. Nah, Ramadan dikenal dengan bulan zakat. Ramadan dikenal dengan bulan sabar. Ramadan dikenal dengan bulan pendidikan. Ramadan dikenal dengan bulan yang panas, yang merontokkan besi-besi yang ada karat-karatnya, agar besi itu kembali ke jernih lagi. Ramadan adalah nama orang yang ada di sini. Nah, itu Ramadan. Ya. Maka Ramadan, amalan di akhir Ramadan yang kita sering lupa adalah buka surah. Buka surah Al-Baqarah ayat 105. Apa ayat terakhirnya, di potongan terakhirnya? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Bulan Ramadan adalah bulan kemudahan. Maka tidak ada sesuatu ibadah yang Allah syariatkan kecuali telah Allah fikirkan apa manfaatnya, apa kemudahannya, dan apa pahalanya yang harus diberikan kepada hambanya. Kemudian walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah, ini banyak nih. Ternyata amal-amal di akhir Ramadan ini kan ayat-ayatnya ketika yang pertama Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kama. Allah mengambil perumpamaan dengan menggunakan kama. Ya, seperti yang terdapat pada umat-umat yang terdahulu. Kenapa menggunakan redaksi kutiba, tidak ujiba ataupun furidho? Itu wajib juga, tapi kutiba. Ya, sudah sering saya sampaikan di khutbah Jumat, memang belum saya sempat angkat ke konten YouTube saja, yaitu kalau kalimatnya memakai redaksi kutiba, selama ayat itu masih ada, ya, selama dunia ini masih berputar, matahari masih terbit dari sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat, maka kewajiban itu tidak ada batasnya, terus berlangsung, sudah ditetapkan pada bulan-bulannya. Tapi kalau furidho ujiba itu hanya pada waktu-waktu tertentu. Ya, salat 5 waktu ya di waktu-waktu zuhur. Tapi kalau kutiba ini selama tulisan itu masih ada, selama perintah itu masih ada, tidak terhapuskan oleh yang lain. Jadi bohong kalau misalnya, wah saya ini sudah tinggi iman saya. Saya puasa itu hanya butuh 12 jam. Oh, ya, saya puasa itu hanya butuh 6 jam, 8 jam, enggak ada. Itu namanya kalau bahasa Melayu puasa yang yuk. Pagi-pagi buka priok. Nah, tidak ada. Maka amalan di akhir Ramadan yang paling istimewa adalah walitukmilul iddata walitukabbirullah. Maka lengkapkanlah bilangannya. Maka siapa yang harus kita ikuti? Ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Yang kita percaya yang akan menjadi pemimpin kita selagi tidak zalim, yang mengikuti kiainya ataupun pimpinannya boleh. Yang mengikuti keputusan pemerintah boleh, tapi yang kita anggap sebagai pemimpin kita ikutlah. Karena kita akan diminta pertanggungjawabannya kepada siapa engkau mengikuti. Kepada siapa engkau mengambil suatu hukum. Maka kita berlepas diri nanti. Saya mengambil ini, maka orang tersebut yang akan bertanggung jawab terhadap keputusan yang dia keluarkan. Karena umat banyak mengikuti keputusannya. Maka ketika kita jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang baik. Pemimpin keluarga, pemimpin kelas, pemimpin agama, pemimpin rumah, apalagi pemimpin RT, RW, lurah dan sebagaimana. Pemimpin akhir zaman. Pemimpin akhir zaman. Kita jadi kepala rumah tangga itu termasuk pemimpin yang berat di akhir zaman. Bagaimana kita mampu menjaga keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Allah suruh jagalah dirimu. Jaga dirimu dulu. Karena kalau kau tak bisa menjaga dirimu, bagaimana kau bisa menjaga keluargamu? Ku anfusakum wa ahlikum, dan keluargamu. Allah tidak menggunakan kalimat wa usratikum naro. Usrah itu keluarga kita yang terdiri dari bapak, ibu, anak.
Tapi wa ahlikum. Wa ahlikum itu keluarga yang ada di sekitarmu. Pamanmu, bibimu, nenekmu, encang-encing, sepupumu, itu wa ahlikum. Ahlul bait. Ya, orang-orang yang keturunannya. Jadi wa ahlikum itu berarti keturunan kita, itu termasuk tanggung jawab kita yang menjaganya. Jadi jangan bilang sepupuku tuh kok terserahlah, dia mau pakai jilbab tak pakai jilbab, dia mau sholat tak pakai sholat, kita disuruh menjaganya juga. Jangan sampai nanti dia bersaksi di hadapan Allah, tak ada sepupuku, tak ada pamanku, tak ada bibiku yang mengingatkanku di dunia untuk memakai jilbab. Tak ada keluargaku, sepupuku, bibiku, omku, adikku yang mengingatkanku di dunia untuk membaca Quran. Maka kita juga terseret nanti hukumnya. Kembali lagi, walitukmilul iddata, lengkapkan bilangannya. Kalau misalnya puasa tahun ini 29, kalau 30 ikut 30. Dan ingat, setelah bulan Ramadan ada sunnah puasa Syawal, 6 hari. Maka bisa kita lengkapkan bilangannya ganjil 35 ataupun 36. Pahalanya seperti puasa setahun full. Karena apa? Coba kita hitung-hitung. Karena soal pahala Allah yang tahu. Tetapi kalau kita pikirkan, maka Allah mensuruh kita berpikir. Setiap satu amal ibadah dilipat gandakan 10. Kalaulah puasa Ramadan itu 30, ditambah dengan puasa Syawal 6, maka kita pahalanya puasa itu seperti puasa 1 tahun penuh. 1 Ramadan dilipat gandakan 10. 5 sampai 5 Ramadan sudah dilipat gandakan 50 hari berpuasa. 30 Ramadan kita full puasanya, 30 kali 10 sudah 300 kali hari kita berpuasa. Tambah 6 Syawal dilipat gandakan 10, 6 kali 10 60 sama dengan 360. Maka puasa Ramadan kita dengan puasa Syawal kita 36 hari ataupun 35 hari sama puasanya, pahalanya seperti orang yang berpuasa 1 tahun full. Karena satu ibadah bulan Ramadan dilipat gandakan 10 pahalanya. Maka itulah kiasan pahalanya. Maka benarlah hadis yang dikatakan Rasulullah seperti puasa orang yang berpuasa Syawal seperti puasa 1 tahun penuh. Maka kalau kita pikir-pikir apa sambungannya? Sedangkan Al-Quran tidak dijelaskan secara dakik, secara detail. Al-Quran hanya dijelaskan secara mujmal, umum, global. Walitukmilul iddata. Apa yang dilengkapkan? Puasanya dilengkapkan. Oh berarti harus 30 terus? Tidak. Apakah harus 29 terus? Tidak. Tergantung bagaimana kita melihat hilalnya nanti. Maka setelah kita komparasikan dengan hadis Rasulullah SAW berpuasa Syawal pahalanya seperti dengan puasa setahun full, maka kita tambahkan puasa Ramadan 30 hari atau 29 hari ditambahkan puasa Syawal, maka lipat ganda puasa tersebut sama dengan puasa setahun full. Maka itu salah satu amalan di akhir Ramadan. Lengkapkan puasa kita. Saya wanita, Ustaz. Bagaimana ketika kita tidak lengkap puasanya? Maka ketika kita sampai pada waktunya sudah boleh mengganti puasa kita, gantilah segera. Apabila kita mengganti puasa Ramadan, ya ditambah juga dengan kita niat untuk puasa Syawal, maka kita mendapatkan 2 keutamaan. Apakah mau fokus di sunnahnya dulu, habis itu kewajibannya boleh. Tapi ingat, kalaulah umur kita cuma sampai 10 Syawal, maka kita belum menunaikan kewajiban kita untuk puasa, qadha puasa kita yang kita tinggalkan. Hati-hati. Kalaulah kita mau dahulukan wajib, boleh. Apakah puasa Syawalnya di akhir-akhir nanti kita tidak mendapatkan? Tidak, itu puasa Syawal. Artinya dari 1 Syawal sampai 30 Syawal atau 29 Syawal kita masih boleh puasa. Maka saya sarankan ganti puasa wajibnya dibarengi dengan sunnah. Kita dapatkan 2 pahala. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian walitukmilul iddata walitukabbirullah. Agungkan nama Allah. Besarkan nama Allah. Perbanyak berzikir di akhir Ramadan. Ya, di kalimat-kalimat lain, di makna-makna lain, artinya apa? Perbanyak bertakbir. Apalagi saat masuknya pergantian dari Ramadan ke 1 Syawal. Ya, menjelang setelah maghrib ditetapkan oleh pemerintah 1 Syawal kapan? Perbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau pemerintah mengadakan boleh takbir keliling, takbir.
Kalau tidak boleh takbir keliling, di masjid, di surau. Kalau tidak boleh, di rumah bersama keluarga. Nah, maka semarak yang paling enak itu, yang paling merasakan momentumnya Ramadan itu adalah takbir keliling. Pernah nggak ayah bunda, kakak abang merasakan kok Ramadan ini makin tahun itu makin sepi aja. Kayaknya Ramadan itu biasa-biasa saja. Ternyata hasil yang kita dapatkan biasa-biasa saja itu berpengaruh kepada usaha yang kita usahakan. Jadi usaha yang kita usahakan akan berpengaruh kepada hasil. Hasil yang kita dapat berpengaruh terhadap usaha yang kita lakukan. Jadi kalau kita masih merasa Lebaran ini kok biasa saja, ya biasa saja karena kita melewati puasa kita juga dengan biasa saja. Tidak dengan sungguh-sungguh, tidak dengan maksimal. Jadi Lebaran pun kayak biasa saja. Karena sama dengan hari-hari sebelumnya. Oh sebelumnya makan kok, misalnya tak puasa. Lebaran juga makan kok, ya biasa aja. Tapi orang-orang yang bersungguh-sungguh ibadahnya di bulan Ramadan, menahan bukan hanya lapar dan haus saja, maka ketika 1 Syawal rasanya itu seperti luar biasa bahagia merdekanya. Maka orang-orang yang merasakan Lebaran kembali dalam keadaan fitrah adalah orang-orang yang merasakan puasa dengan maksimal. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, terhadap mengagungkan nama Allah terhadap petunjuk yang Allah berikan. Ya. Data walitukabbirullaha ala hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan apa kata Allah? Dan bersyukur kepada Allah. Jadi mengagungkan nama Allah, bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah itu perbanyak bersedekah. Bersyukur kepada Allah itu apa? Mengeluarkan zakat fitrah 2,5% saja. Mengeluarkan zakat mal. Mengeluarkan hak-hak. Kalau zakat itu wajib, zakat fitrah mal itu wajib. Ya, ditentukan waktunya, ditentukan hitungannya, ditentukan timbangannya, disebut sudah termasuk nisab ya. Kalau harta kita setahun penghasilan kita 7 juta lebih, 6 juta masuk, itu dikumpulkan 1 tahun, itu sudah termasuk harus mengeluarkan zakat mal. Ya, tapi yang masih UMR Jabodetabek 4 juta. Kalau ada penghasilan tambahan jualan baju, jual ini, ya, maka dihitung baik-baik sudah layak belum kita keluarkan zakat. Nah, tapi kalau misalnya kita yang masih 1 jutaan, 2 jutaan, ataupun 500.000, nah itu tetap mengeluarkan zakat, tapi bukan zakat mal, zakat fitrah. Karena fitrah itu mau dia mampu nggak mampu tetap keluarkan hanya 2,5% selama setahun. Nanti urusan panitia masjid memberikan dia dari beras itu ya terserah, karena panitia masjid sebagian ada yang memberikan dalam bentuk beras, ada yang memberikan dalam bentuk uang. Maka masyarakat di sekitar saya lebih memilih uang. Karena apa? Yang tahu lebih kebutuhan suatu rumah tangga tersebut adalah kepala rumah tangganya. Dia lebih butuh. Mungkin kita mengira cukup dikasih beras. Tapi ternyata ada kepala rumah tangga yang anaknya 5 hari nangis tak dapat ASI dari ibunya karena ASInya mandet. Maka kita kasih uang, itu lebih manfaat. Walaupun lebih dianjurkan dengan makanan pokok atau dikeluarkan dengan seukuran makanan pokok. Nah, maka Imam Syafi'i mengambil kias dengan sambil ambillah pegang beras, ibaratnya itu kita mengeluarkan. Sama kita mengeluarkan makanan pokok juga, tapi kita titipkan panitia dalam bentuk uang. Panitia lah yang nanti berhak menentukan apa yang akan dibeli. Ada juga 8 asnaf yang berhak menerima, di antaranya fakir, miskin, ya. Kemudian ibnu sabil, ya, fisabilillah, gharim, mu'allaf, orang amil zakat itu dapat hak zakat. Ya, karena dia yang mengurus zakat, orang yang mengurus zakat itu dapat zakat. Maka yang belum, segeralah kita membayar zakat paling lambat sebelum khatib naik mimbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, kalau dah khatib mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, khatib duduk, ataupun sebagian daerah tidak pakai duduk, langsung takbir. Ya, sebanyak 9 kali. Khatib kedua nanti berdiri lagi, khutbah yang kedua berdiri lagi 7 kali, maka sudah habis masanya. Maka jangan sampai terlambat. Segeralah memberikan dan segeralah membayar zakat. Maka di antara amal terakhir Ramadan yang pertama adalah lengkapkan bilangannya, penuhi juga sunnahnya. Kemudian
mengagungkan nama Allah. Yang terakhir adalah perbanyak bersyukur. Karena betapa banyak orang yang masuk Ramadan, kemarin neneknya Alvin Faiz, putranya almarhum Kiai Haji Arifin Ilham itu meninggal. Merasakan Ramadan tapi tidak merasakan akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan. Maka bersyukurlah kita ketika kita sampai di penghujung Ramadan. Ya, jangan lupa karena apabila kita bersyukur Allah tambah nikmat kita, apabila kita kufur Allah ambil nikmat kita satu-satu. Dapat merasakan makanan nikmat, bersyukur. Sore hari ini hanya bisa makan berbuka dengan kurma sebiji, bersyukur. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Karena moderator tadi ada izin juga hanya bisa pembukaan saja. Karena ada tugas mau mengantarkan sesuatu ke daerah bagian utara di Pulau Kundur ini. Maka saya buka pintu tanya jawab bagi kakak abang, ayah bunda yang ingin bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, boleh langsung menulis doa-doanya di kolom komentar. Kita riyadhah surah Yasin. Gitu. Silakan ada yang mau bertanya. Izin bertanya Ustadz. Bunda siapa? Bunda Ambar. Silakan Bunda. Saya ingin bertanya, kalau sebelum-sebelumnya misalnya kita punya utang puasa, karena memang kita tidak tahu harus wajib diganti, jadi mungkin banyak yang dulu-dulu tidak terganti. Itu bagaimana ya Ustadz untuk menggantinya? Itu apakah tetap diganti ataukah bagaimana? Karena sudah tidak tahu jumlahnya berapa. Terima kasih Ustaz. Baik. Bentar. Baik. Saya jawab. Kalau waktu itu Ustadz Abdul Somad, saya mengambil kata ulama saja. Ya, karena biar lebih jelas apa yang disampaikan. Waktu itu beliau menjelaskan tentang mengqadha sholat. Bagaimana kalau kita lupa, kita pernah banyak meninggalkan sholat, kemudian lupa kita berapa rakaat, itu harus digantikan. Tak bisa kita, udahlah diwakil ke orang, atau kita kerjakan yang kemarin aja kita tinggal. Tapi ingat, seberapa banyak yang kita tinggalkan, sebanyak itu yang kita ganti. Selagi kita masih mampu di puasa ya, karena puasa itu ada keringanannya. Ya, kalau sholat itu mau kita dalam keadaan apapun, selagi masih berakal, wajib sholat, walaupun sudah terbaring. Walaupun selagi masih berakal, itu kita masih punya kewajiban. Tapi kalau puasa kan ada keringanannya. Orang musafir, ya, musafir jauh, boleh tidak. Tapi diganti. Bukan bayar fidyah, diganti puasanya. Tapi dengan keadaan kita yang mudah, tidak panas. Ya, tidak duduk misalnya di pesawat, AC-nya ada, sebentar sampai sejam setengah paling. Maka kita harus punya rasa malu kepada Rasulullah yang perjuangannya lebih berat aja tetap puasa. Maka kita melaksanakan puasa, kita ingat-ingat lagi, kita hitung-hitung lagi, paling tidak yang paling kira-kira mendekati berapa banyak kita tinggalkan. Contoh, misalnya maaf zakat biasanya siklus haid kita biasa 7 hari. Oh, Ramadan saya tinggalkan puasa misalnya dari umur saya, misalnya sekarang saya umurnya 26. Saya tinggalkan puasa misalnya dari umur 24. 24 misalnya siklusnya itu 7 hari. Maka 24 7 hari, 25 7 hari. Tapi 26 sih saya bingung berapa hari ya saya tinggalin ya. Kira-kira yang paling mendekati itulah yang diganti. Nah, itulah yang diganti. Jadi kira-kira yang paling mendekati dihitung-hitung benar. Insya Allah, Allah tahu apa yang sudah diusahakan hambanya. Allah maha tahu, Allah maha pemaaf apa yang ditinggalkan hambanya. Nah, maka dihitung-hitung benar-benar menurut hitungan yang kita pernah tinggalkan itu berapa. Kira-kira berapa yang kita tinggalkan. Maka ambil jarak hitungan yang terdekat. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih baik misalnya kita hitung-hitungnya, 14 kali kita tinggal. Tambahlah 2 hari atau 3 hari. Sebagai kita aman, mengambil aman daripada kurang, lebih baik kita lebih. Maka itu jawaban dari saya. Untuk kira-kira yang mungkin
tertinggal puasanya atau lupa mengganti puasanya, mengkodok puasanya, udah berapa lama puasa yang ditinggalkan. Baik, itu saja. Jazakumullah. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut dengan apa namanya ini? Kita lanjut dengan Riyadhah surah Yasin. Cukup? Baik, kita Riyadhah surat Yasin ya. Silakan ayah bunda tulis doa-doanya. Di sebagian sudah ada yang tulis. Baik. Ila hadinnya al-salihah wa kullu niyatin salihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا ولمدير معهدنا ولعمنا ولعمتنا ولجدنا ولجدتنا ولأسراتنا ولجميع المسلمين والمسلمات خصوصا إلى المرحوم Bapak Haji Rahmat, semoga husnul khotimah, dijauhkan dari siksa kubur dan siksa api neraka. Kemudian anak-anak yang ditinggalkan menjadi anak-anak yang soleh-solehah, penghafal Quran yang istiqomah, penyujuk hati dunia akhirat. Silakan bunda, siapa lagi? Siapa lagi yang mau menuliskan doa? Yang lagi tesis, yang lagi skripsi, yang untuk anak-anaknya, tetangganya, orang tuanya. Kemudian juga doa untuk almarhumah Ibu Hajah Uun Undah. Semoga beliau husnul khotimah, dilapangkan kuburnya dan terhindar dari azab kubur. Kemudian ayahanda Haji Rahmat Ibrahim yang sedang sakit stroke, semoga diberikan kesembuhan. Ananda Moza, Fatia, dan Muhammad Gayaka Athaillah dimudahkan segala urusan. Al-Hadiniyah yang belum sempat menulis, nanti kita bacakan terakhir. Tetap tulis saja. Kemudian Ibu Qomi dan seluruh orang-orang tua kita dan seluruh hajat baik kita, saya minta doa juga semoga hajat baik, keinginan, cita-cita dan harapan saya segera dikabulkan oleh Allah. Al-hadin yang salih wa kullu niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءنا المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم
المرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مؤردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Alhamdulillah kita sudah membaca surah Yasin. Sekarang kita lanjutkan dengan doa. Baik, tadi yang belum menulis silahkan. Saya pengen lihat lagi nih, ada yang nulis lagi nggak? Kemudian untuk almarhum Alfia Dinda Safitri Mukhdiarni binti Muhammad Mukhni. Semoga Allah ampuni dosa kakak saya dan dimudahkan segala urusan. Amin. Kita doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وذكرك وحسن عبادتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada ayah bunda yang sudah mengikuti kakak abang. Nah, ini perlu istiqomah ya untuk ikut terus. Semoga ilmu kita, semangat kita untuk belajar Al-Quran dan belajar agama lebih tinggi. Apa yang sudah didapat, yang sudah diperbaiki dalam bacaannya, diamalkan, ditingkatkan, diajarkan kepada anak, cucu, saudara-saudara kita. Baik-baik kakak-kakak yang baru bergabung, yang belum berada di grup barbecue, silakan di save nomor saya nanti di ini ya, di chat coba. Jadi saya masukin nanti ke grupnya. Baik, segini saja yang dapat saya sampaikan. Itu nomornya sudah saya kirim di kolom komentar. Semoga apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat. Saya juga banyak belajar dari ayah bunda. Semoga puasa kita, Ramadan kita diterima oleh Allah, amal ibadah kita diterima oleh Allah. Saya cukupkan sampai sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin